Werkt hij 10 jaar, 15 jaar of 18 jaar? Selamat pagi Bu Kartika. Selamat pagi. Bapak bekerja di sini sebagai guru, bukan? Iya, betul. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sekolah ini? Wah, sudah lama Bu Kartika. Sudah lebih dari 15 tahun. Bapak senang mengajar di sekolah ini? Tentu. Hoe lang werkt hij al als leraar? Hij begon met sudah lama, allang. En nu denkt u misschien dat hij zei 15 tahun, 15 jaar. En dat zei hij ook, maar hij zei er nog iets voor. Hij zei lebih dari 15 tahun. Al meer dan 15 jaar. Lebih betekent meer en in combinatie met dari, zoals hier, betekent het meer dan. Dus lebih dari 15 tahun betekent meer dan 15 jaar. Hij werkt al meer dan 15 jaar op die school. We laten het stukje nog even zien en we stellen direct de volgende vraag. Vindt hij het prettig om op deze school te werken? Voelt hij zich senang? Bapak bekerja di sini sebagai guru, bukan? Iya, betul. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sekolah ini? Wah, sudah lama Bu Kartika. Sudah lebih dari 15 tahun. Bapak senang mengajar di sekolah ini? Tentu. Heeft u plezier in het werk op deze school? Bapak senang, vraagt Kartika. Met het woordje senang geef je aan dat je het leuk vindt. Bijvoorbeeld om iets te doen of je zegt dat je ergens plezier in hebt, dat je je ergens prettig bij voelt. En Pak Batara is dat duidelijk, want hij antwoordt met tentu. Natuurlijk. En als hij nou geen plezier in zijn werk had gehad, wat had hij dan gezegd? Dan had hij waarschijnlijk geantwoord met kurang senang. Dat betekent, ik vind het niet zo prettig. Of hij had kunnen antwoorden met lumayan. En lumayan betekent, het gaat wel. Ja. Moraine senang bekerja sebagai guru teliak? Oh, tentu. Zij senang sekali. Tentu. Natuurlijk vind ik mijn werk leuk. Het is wel zwaar, maar ook interessant. Dat zegt Pak Batara. Hij vindt het zelfs zo leuk dat hij hoopt... Ja, wat hoopt hij nu? Bapak senang mengajar di sekolah ini? Tentu. Pekerjaan ini memang berat. Tapi menyenangkan dan menarik. Saya harap saya bisa bekerja sampai masa pensiun saya. Ya, mudah-mudahan. Kapan masa pensiunnya, Pak? Hij hoopt tot aan zijn pensioen op die school te kunnen blijven werken. Hopen is harap. Nou, wat pensioen is lijkt me duidelijk. Je hoop uitspreken doe je dus met harap. Saya harap. Ik hoop. Het is beleefd om daarop te reageren met mudah-mudahan. Dat hoop ik ook voor u. Laten we het hopen. Dat doet Kartika trouwens ook in dit fragment. Kijkt u maar even. Saya harap saya bisa bekerja sampai masa pensiun saya. Ya, mudah-mudahan. Ja, en intussen hoop ik dat u de draad nog niet kwijt bent geraakt. Want ik moet toegeven, deze les is niet de gemakkelijkste. Lukt het nu inderdaad niet helemaal, dan kunt u in uw cursusboek dit hele gesprek nog eens rustig nalezen. Maar we zijn er nog niet. Kartika vraagt Pak Batara nog iets. Welke vraag stelt ze hem hier? U heeft 2 mogelijkheden. Vraagt ze wanneer gaat u met pensioen? Of verheugt u zich op uw pensioen? Saya harap saya bisa bekerja sampai masa pensiun saya. Ya, mudah-mudahan. Kapan masa pensiunnya, Pak? Lebih kurang 10 tahun lagi. Kalau umur saya sudah 55 tahun. Wat vroeg Kartika hem? Ze begon haar vraag met kapan. En kapan betekent wanneer. Ze vroeg hem dus wanneer hij met pensioen gaat.
Hij antwoordde met lebih kurang 10 tahun. Wat denkt u dat dat betekent? Sepuluh tahun is 10 jaar. En lebih kurang is een uitdrukking die we ook in het Nederlands kennen. Lebih betekent letterlijk meer en kurang minder. Dus min of meer, ongeveer. Over ongeveer 10 jaar, zei hij. Ja, want dan is hij 55 en in Indonesië is dat de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren. Alleen mensen die in dienst van de overheid zijn, die hebben recht op pensioen. En net als het gewone inkomen is dat pensioen verre van hoog. Doorwerken na je pensioen, dat is dan ook de gewoonste zaak van de wereld in Indonesië. Maar voorlopig is het nog niet zo ver voor Pak Batara. Hij heeft nog zo'n 10 jaar voor de boeg. Hoe zit het eigenlijk? Heeft Pak Batara een volledige baan op die school of niet? Is het zo dat hij daar fulltime werkt? Bekerja penuh? Moet even goed opletten, want het is een beetje verraderlijk wat u nu gaat zien. We laten het fragment daarom 2 keer achter elkaar zien. Bapak juga mengajar di sekolah yang lain? Tidak. Saya bekerja penuh di sekolah ini. Bapak juga mengajar di sekolah yang lain? Tidak. Saya bekerja penuh di sekolah ini. Heeft Batara op die school een volledige baan? Ja, want hij zegt, saya bekerja penuh di sekolah ini. Ik werk fulltime op deze school. Tetapi, maar wat zegt hij daarna? Tidak. Saya bekerja penuh di sekolah ini. Tetapi di rumah saya juga memberi les privat. Hij zei dat hij naast zijn werk ook privélessen geeft. Les privat. Dat is een makkelijk woord. Maar zo gemakkelijk blijft het niet. In de volgende scène zijn we bij Pak Batara thuis en gaat Kartika door over die privélessen. Wat vraagt ze hem hier precies? Vraagt ze hem waarom hij privélessen moet geven? Of wanneer hij privélessen moet geven? Of vraagt ze aan wie hij privélessen moet geven? Let u vooral op haar eerste vraag en zijn reactie daarop. 7:4 natrium hidroksida. Dus waarom hij privéles geeft, of wanneer, of aan wie. Bu Kartika, silakan. Iya. Mengapa harus memberi les privat, Pak? Ibu Kartika, gaji guru kan tidak besar. Apalagi kalau anak-anak sudah mulai besar, seperti anak-anak kami. Perlu banyak uang. Dengan gaji saja tentu tidak cukup. Jadi perlu tambahan. Zag u hoe Batara op Kartika's vraag reageerde? Hij lachte een beetje verlegen en hij begon te fluisteren. Kartika vroeg namelijk, waarom, mengapa, moet u privéles geven? Het is eigenlijk een persoonlijke vraag die Pak Batara toch maar beantwoordde. Inderdaad, Batara vertrouwde Kartika hier toe dat zijn lerarensalaris, zijn gaji guru, niet erg hoog is. En dat je met opgroeiende kinderen zoals hij heeft echt een aanvulling nodig hebt. En vandaar dus die privélessen. Maar zou dat nou alleen voor Batara gelden of geldt dat ook voor andere leraren? Dat vroeg Kartika ook aan hem. En wat is zijn mening daarover? Denkt hij dat het bij andere leraren anders is of dat het hetzelfde is? Menurut pendapat Bapak, bagaimana dengan guru-guru yang lain? Saya kira sama saja. Volgens Pak Batara is het bij andere leraren sama saja. Hij zegt, ik denk dat het hetzelfde is. Sama saja. Hetzelfde. Dat was het voor vandaag. Het waren nogal wat losse woordjes die de revue passeerden en u zult ze zeker niet allemaal onthouden hebben. Nou, dat maakt allemaal niets uit. We zullen de belangrijkste nog eens herhalen. We hebben het gehad over zaken die met werk te maken hebben. Zoals gaji, salaris, bekerja penuh,
fulltime werken, pensioen en les privaat. Meer van dergelijke woorden vindt u in het taalboek. We hebben ook 2 woorden geleerd die in ieders kindertijd ongetwijfeld een grote rol hebben gespeeld. Wanneer? Wanneer gaan we nou naar huis? Kapan, wanneer? En waarom krijg ik geen snoepje? Waarom? Mengapa? Ten slotte nog 2 woorden die te maken hebben met het gevoelsleven. Zeggen dat je het naar je zin hebt, doe je met saya senang. En zeggen dat je iets hoopt, zeg je met saya harap. Ik hoop. Saya harap Anda senang belajar bahasa Indonesia. Mudah-mudahan. Laten we het hopen. Sudah, genoeg taal geleerd vandaag. We gaan over naar het dagelijks leven in Indonesië. Laten we eens rustig kijken naar het leven in een kampung, een buurt in Jakarta. De buurt die we hebben uitgekozen is de kampung van Lenny, onze hoofdpersoon. We praten met haar en een paar buurtbewoners over het huiselijke leven. We bekijken de huizen waarin ze wonen en we hebben het over het buurtleven. En we beginnen met een bezoek aan het huis van Lenny's familie. Het is een groot huis waarvan er maar weinig zijn in de kampung. Pada kemana sih sepi nggak ada orang? Mami kerja, kan sekolah, ngajar ya, terus bapak ada tidur, lagi sakit. Terus ngapain aja? Santai aja. Santai. Terus itu kamar apa sih? Mana ini? Ha-ha, Kamar tamu. Yuk, mau lihat? Kayaknya nggak pernah ngeliat. Apa emang nggak pernah kesini kali ya? Ini kamar tamu. Kalau ada saudara-saudara mami atau bapak kesini. Tidurnya di sini. Iya. Kalau dari daerah dari Bandung, Ciamis. Kamarnya cuma 1 ya? Iya. Jadi 10 orang yang datang tidur di sini semua. Khusus. Ini kamar Lenny. Oh ini kamarnya Len nih? Iya. Enak Len kamarnya Len. Soalnya di depan banyak angin. Jendelanya juga, jadi ya. Terus kayaknya terang gitu ya untuk belajar kayaknya lumayan. Ini apa sih Len? Itu piagam. Piagam apa? Perunggu waktu Lenny juara ketiga. Senam kesegaran jasmani, guru-guru TK. Terus kalau foto ini apa nih? Foto waktu wisuda Lenny Sarjana Muda di jurnalistik Tahun 87 ya? Iya. Ya enak deh. Berantakan. Enggak ah. Buat Ini meja belajar. di situ. Kalau Meja kerjain buat pekerjaan rumah atau pekerjaan sekolah di sini. Yuk kita ke sini. Ini ruang tamu, ruang keluarga kalau nonton TV gitu. Jadi kalau mereka pada santai malam pada duduknya di sini ya. Tempat kaset, TV, udah ada komplit itu TV-nya di situ. Yuk kita ke sini ya. Yuk. Itu kolam. Ini pavilion. Pavilion tamu. Enggak, kalau teman-teman Lenny, teman-teman adik datang belajar di sini sama-sama. Kalau enggak mereka yang resmi-resmi di situ ya. Iya, Jadi ini kalau- khusus untuk kalau ngajar les kali di situ ya masuknya. Enggak, kalau ngeles Lenny kan datang Oh, ke ke rumahnya. sana ya. Iya. Ini ruang makan. Wah, besar nih ruang makannya. Dulunya Besar apa banget. kayak kamar? Tadinya kamar? kamar. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi untuk keluarga, untuk tamu atau emang Untuk untuk semuanya? semua, Ini iya. satu kamar mandi untuk semuanya. Iya, tamu juga di sini. Kalau pembantu ada di belakang. Di belakang. Iya. Ini kamarnya adik yang laki, yang di Aceh. Oh, yang di Tugas Aceh. Iya. Sekarang lagi kemana? Lagi pergi? Iya, enggak kan tugas di Aceh. 2 Oh, bulan. tugas di Aceh dong ya. Iya. Cukup deh kalau untuk 1 orang sih bagus. Namanya anak laki. Anak laki mau ngapain punya banyak gede-gede kamar ya. Ini dapur. Ini dapur.
Ini si Bibi yang ngerjain ya? Mbak, ada kan Mbak tuh lagi nyapu Mbak. Itu dia ngerjain semuanya dari cuci piring, Iya. nyetrika, masak, Iya, ngepel. ngepel, ngebersihin rumah, Iya. semuanya. Tapi kalau hari Minggu ya kita bantu. Terus kalau di sebelah kiri itu apa? Ini tempat setrikaan. Kalau nyetrika ini kamar pembantu. Di sana kamar mandi untuk cuci baju, cuci piring. Kamar pembantu Kamar mandi pembantu juga. Pembantu. Jadi buat nyuci-nyuci di sebelah situ Iya. ya. Terus setrikaan di sini, kamarnya dia di sini, kamar mandinya di ujung. Iya. Ya, buat dia sendiri sih besar loh. Enak. Oh, itu si Mbak ya? Iya, nyapu. Lagi nyapu. Terus ini apa nih? Tempat Tempat burung, tempat taman, isinya banyak semua. bukan taman, ini mah kebun. Kebun ya. Siapa yang suka ini sih pelihara? Bapak, Bapak. Apa aja nih, Len? ini burung beo, itu anaknya. Itu ayam kate baru netes kok itu. Oh, yang di ujung situ ya? seminggu Anaknya ya. banyak ya? Ada 5 deh Tiga. kalau nggak salah. Ayam, anjing. Anjing. Itu yang atas tadinya kandang monyet. Oh, yang itu kandang monyet ya? Iya. Monyetnya mati jadi ya udah. Ya udah. Itu apa tuh? Kolam ikan, iya. In het volgende gesprek vertelt Lenny over de buurt en de saamhorigheid tussen de buren en over bepaalde buurtactiviteiten. Nou moet u weten dat goede contacten met de buren belangrijk zijn. Het dagelijks leven in Indonesië, dus ook in Jakarta, dat speelt zich grotendeels buitenshuis af. In zo'n kampong kent men eigenlijk maar weinig privacy. En de inwoners die weten eigenlijk heel veel, bijna alles van elkaar. De mensen die kennen elkaar goed en ze helpen elkaar ook wanneer dat nodig is. Terus Leni lahirnya di sini? Iya. Boleh tahu keluarganya Leni ini bapak asalnya dari mana, ibu asalnya dari mana? Bapak dari Garut, mami dari Ciamis. Dari Ciamis. Tapi udah berapa lama tinggal di sini? Dari tahun 66. Tahun 66 sampai sekarang? Iya. Terus kehidupan di lingkungan sininya sendiri gimana sama tetangga-tetangga gitu? Kayaknya baik deh. Baik ya. Soalnya lingkungannya gitu gotong royong gitu loh. Enggak ini. Mereka kebanyakan orang asli Jakarta atau orang pindahan dari Tadinya Jakarta, tapi terus udah banyak pendatang-pendatang. pendatang-pendatang mereka berdagang kali ya? Enggak juga. Enggak juga. Ikut suami kebanyakan. Suami. Terus kehidupan sendiri di daerah sini ya, di kampung sini pada saat sekarang Leni tinggal dari dulu sampai sekarang gitu ya, kehidupannya gimana? Perubahannya gitu jauh? Iya, jelas. Tadinya kan di depan juga belum ada MHT, sekarang sudah ada. Terus kondisi rumah-rumahnya juga kan tadinya masih bilik-bilik bambu gitu kan. Sekarang udah itu tembok. Terus hubungan keluarga Leni dengan tetangga deket sekali nggak atau biasa aja? Biasa aja. Ya terkadang sih ada juga kan rasa gimana gitu ya, apa keponakan dipukul sama tetangga anak yang lebih besar gitu kan, kita ada rasa kesel juga kan. Ya. Nah itu biasanya terus gimana tuh cara ini? Kadang-kadang kan soalnya kita sama tetangga udah baik ya, terus ada masalah kayak gitu, walaupun kita mau marah tapi ya gimana gitu. Itu biasanya gimana cara penyelesaian masalahnya? Ya kita sih musyawarah aja dulu di rumah gitu, pokoknya siapa yang salah disalahin. Gitu aja, datang ke rumahnya apa ponakan kita yang salah kita minta maaf. Terus mengenai agama di lingkungan sini ya, khususnya itu kebanyakan mereka beragama mayoritas Islam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah juga terus Leni sendiri dengan keluarga gimana? Di sini maksudnya agamanya Iya. biasa-biasa aja, masing-masing gitu lah. Jadi di kamar ada pokoknya sejadah, sarung, mukena gitu, yang ini yang sembahyang. Kalau nggak keburu ya udah gitu aja.
Mungkin bisa Leni ceritakan ya mengenai kehidupan di kampung sini, orang-orang kegiatannya, terus mengenai agamanya sendiri itu gimana, terus Leni terhadap merekanya sendiri itu gimana ke orang-orang yang muda-mudanya gitu loh. Mungkin Leni bisa ceritain sedikit kegiatannya mereka atau gimana ya. Kalau ibu-ibunya ya sudah rutin setiap minggu pagi senam kesegaran jasmani jam 5 subuh gitu udah bangunan gitu diketok-ketok bu senam gitu ya, anak Karang Tarunanya juga ikut. Tapi waktu tahun 17 Agustusan kemarin kita sama-sama bapak-bapaknya, ibu-ibunya, Karang Tarunanya sama-sama ikut senam kesegaran jasmani. Jadi jejer tuh di jalanan semua satu kaset gitu loh. Jadi kan senang gitu. Latihannya di mana? Enggak, langsung aja. Kan semua rata-rata udah bisa. Kan senam kesegaran jasmani itu loh yang 88. Yang pakai tip. Itu semuanya di sini kalau dihitung-hitung semuanya ada berapa, 500-an orang tuh keseluruhannya atau cuma Enggak, yang bangun aja. Oh, yang bangun-bangun aja ngikut. Waktu itu kebetulan hanya RT 8 aja yang mengadakan. Sekarang? Iya, hanya RT 8 aja Hanya yang RT ada 8 itu. aja. Di RT 8 itu. Saya kira juga di RT 8 ini ya bagus gitu loh. Ada semacam kartu gitu. Jadi kayak dana kematian gitu loh. Jadi kalau ada yang meninggal, kita diedarkan tuh kartu kuning, terus nanti kan ketahuan gitu ya keluarga mana semua. Jadi nanti di yang meninggal di toples ya. Itu nanti dikumpulkan lagi gitu. Pak RT-nya emang bagus kok di sini. Het RT-hoofd waar Leni zo lovend over spreekt, dat is het officiële hoofd van de buurt. De buurt die heeft in Indonesië ook een officiële status gekregen. Elke kampung is onderverdeeld in een groot aantal buurten, zogenaamde Rukun Tetangga, RT, letterlijk buurteenheden. En het RT-hoofd die wordt van hogerhand benoemd of hij wordt door de buurtbewoners gekozen. Samen met de buurtbewoners zet hij zich in voor zaken als publieke werken, burenhulp, armenzorg en ook veiligheid. Veiligheid betekent overigens ook controle tot in huis toe. Staat bijvoorbeeld de tv nog aan en ben je in slaap gevallen, dan zet de bewaking hem voor je uit. Kan je nagaan. Selamat sore Pak Sudarji, Selamat boleh sore. kita ngobrol sebentar Pak ya. Lalu bagaimana kegiatan rukun tetangga di sini, apa aja yang Bapak lakukan? Selama tahun 85 saya ditunjuk menjadi pengurus RT, itu saya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain yaitu masalah pembangunan lingkungan. Di sini saya memperbaiki saluran air, masalah jalan, juga masalah sarana olahraga yang ya ala kadarnya ya, karena ini memang tempatnya tidak memungkinkan, jadi saya bikin ala kadarnya. Kurang lebih itu memakan biaya 1 juta lebih. 1 juta lebih? Ya, seperti jembatan itu yang saya bangun itu mencapai hampir 500.000 yang sekarang ada di sini. Jadi kegiatan-kegiatan ini juga sekarang ditingkatkan masalah pembinaan olahraga. Ya saya menghidupkan artinya generasi muda ya, artinya melalui Karang Taruna. Seperti Karang Taruna ini kami beri tugas untuk membersihkan lingkungan, menggiatkan olahraga dan juga masalah pendidikan. Nah di sini kelihatan sekarang sudah ada kemajuan di mana anak-anak kita kumpulkan, jadikan satu ya, kita bina. Dan setiap 1 bulan sekali kita mengadakan pertemuan untuk membicarakan kegiatan lingkungan. Ini dari remaja. Lantas dari ibu-ibu juga melalui PKK-nya. Di sini ibu-ibu PKK ada kegiatan yang cukup baik. Misalnya saja ada orang yang kurang mampu, nah itu diberikan santunan. Oh gitu. Bicara masalah tadi jembatan Pak ya, dari mana Bapak mendapatkan anggarannya Pak? Masalah perbaikan jembatan atau membuat jembatan seperti itu didapat dari warga uangnya. Ya di samping juga uang kas yang ada itu, uang kas RT yang dari warga juga. Misalnya setiap bulan kami mengadakan tarikan iuran ya untuk pembayaran sampah dan juga untuk keamanan. Jadi untuk kebersihan ya Kebersihan. Pak ya? Nah, ini sampah ini diambil oleh petugas yang memang sudah dipercayakan. Jadi kami setiap bulan itu membayar 30.000.
setiap kepala keluarga? Tidak, Nggak, 1 bulan seluruhnya? seluruhnya. Nah, di sini kepala keluarganya ya ada yang memang nggak mampu, ada yang sedang, ada juga yang mampu. Jadi untuk mengimbangi pemasukan uang itu, jadi kalau yang mampu ya kita kenakan lebih besar sedikit gitu biayanya. Terus kalau untuk keamanan sendiri daerah sini gimana Pak? Keamanan di sini ada beberapa anggota Hansip. Tiap malam itu dikerahkan untuk menjaga lingkungan. Di samping juga dibantu dari warga melalui Seskamling. Tapi selama ini aman Pak? Alhamdulillah sampai saat ini ya aman lah. Lalu melihat kayak kampung gitu Pak ya, tentunya antara satu rumah dengan rumah yang lain agak berdempetan kan Pak ya. Mungkin Bapak pernah mengalami semacam kayak musibah kebakaran, itu biasanya gimana Bapak menanggulangi? Seingat saya dari sejak dulu di sini belum pernah terjadi kebakaran. Belum pernah? Belum pernah terjadi. Karena kita di sini masing-masing artinya waspada ya. Masalah api ini memang sangat bahaya ya. Jadi misalnya kita memberi informasi kepada warga. Kalau malam misalnya dia pasang lampu itu supaya diamankan, atau kalau dia menyundut kompor, nah itu. Sebab di sini juga dibantu oleh keamanan. Jadi tiap-tiap rumah misalkan saja ya ada TV yang masih berbunyi tapi orang sudah tidur. Nah, itu kan biasanya suka ada pengaruhnya ya. Sehingga kita bangunkan orang itu. Gitu. Ini TV sudah mati mestinya, tapi dia masih hidup. Orangnya sudah tidur. Nah, ini gunanya keamanan itulah. Jadi betul-betul kita kita pelihara gitu. Sampai saat ini masih berjalan baik. Ya. Baik deh Pak, terima kasih Pak. Iya. De bevolking van Jakarta is met name na de onafhankelijkheid, kort na de Tweede Wereldoorlog, enorm gegroeid. Het overgrote deel van die nieuwkomers die is afkomstig van het platteland van Java of van andere eilanden van de archipel. En de mensen trekken naar de steden omdat op het platteland onvoldoende werk is. De migranten die vestigen zich in de stad bij voorkeur bij familie of onder streekgenoten. En vandaar dat er dan bijvoorbeeld in Jakarta een kampung Minangkabau of een kampung Madura is. De buurvrouw van Lenny die komt uit Lampung, dat is het zuiden van Sumatra. En ook zij kwam hier via haar familie terecht. Selamat sore Bu Maas, boleh saya tanya-tanya sebentar Bu ya? Saya tahu Ibu tetangga dari keluarganya Lenny. Ibu udah lama tinggal di sini? Sudah lama juga, Nak. Sejak kapan Bu tinggal di sini? Kalau menetapnya baru kira-kira 3 tahun gitu. Tapi kalau bolak-balik dari Lampung ke sini dari tahun 82. Sudah sering ke Jakarta. Kapan pindah dari Lampungnya ke sininya tahun 82? 82 sudah keluar masuk Lampung Jakarta begitu. Tapi kalau menetapnya sudah baru 3 tahun ke sini. Dari tahun 85 gitu. Tahun 85 ya? Ya. Kenapa Ibu pindah dari Lampung ke sini Bu? Tadinya kita memang secara tidak sengaja karena anak-anak kan kita keluarkan semua, sekolah semua di sini. Ada yang di Jogja, ada yang di Bandung tadinya. Tapi alhamdulillah setelah mereka lulus dan bekerja di sini, kayaknya kita tidak berapa lagi kerasan di Lampung. Namanya keluarga sudah di sini semua, anak-anak, saudara. Jadi yang tinggal di Lampung cuma satu, yang nomor 2. Jadi kita tengok saja sekali-sekali ke sana. Lalu Ibu rumah ini sewa atau Ibu beli Bu? Rumah ini anak-anak punya, tadinya sekeluarga besar di sini sama mantu-mantu kan sekalian. Tapi alhamdulillah mereka sudah dapat membeli yang di Bekasi. Jadi sudah 1 tahun yang lewat mereka ke Bekasi. Jadi yang menetap di sini kita sekeluarga saja. Yang sudah nikah anak-anak sudah turun semua begitu. Lalu perbedaannya rasanya Ibu ya tinggal di Lampung sama tinggal di Jakarta, rasanya bedanya apa Bu? Bedanya kalau di Lampung ya kita mengaji begitu saja. Tapi tidak seperti di sini. Kalau di sini kita tuh senangnya ya bertetangga, memang kita biasa bertetangga, berkeluarga begitu. Tapi senangnya di sini pengajian itu alhamdulillah lah, asal kita mau kita bisa menuntut ilmu. Nah itu di sana itu yang senangnya saya di sini tinggalnya, dan keluarga kan sudah di sini semua anak-anak. Dulunya gimana tuh Bu? Anak-anak Ibu sulit nggak dalam mencari tempat tinggal? Tentunya kan ini milik anak-anaknya Ibu ya. Iya. Pada saat pertama kali mereka mempunyai rumah ini sulit nggak mereka mencari bagaimana tempat tinggal?
Kok bisa ke sini gitu? Tadinya kan mereka ini nyewa dulu di sana. Sudah itu bikin rumah satu, sudah itu anak-anak tuh bikin lagi di sana, ditukar sama yang ini. Makanya yang ini agak lama ditukar begitu. Dari mencari sedikit begitu, alhamdulillah bisa bikin. Dan itu mereka yang dijual yang di sudut sini, nah ditukar sama ibu Dasit sebelah sama yang ini. Gitu. Iya. Mana yang paling nyenengin buat ibu? Tinggal di Jakarta atau tinggal di Lampung nih? Udah Kalau sekarang saya rasanya keluar dari gang ini memang ada rencana anak-anak ini mau menyuruh kita pulang dulu karena rumah ini mau untuk biaya anaknya sekolah. Selalu kita berdoa dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, agar Engkau berilah ketetapan aku untuk mencari ilmu. Karena rasanya kalau di tempat lain saya tidak bisa begini lagi. Ya kalau pindah juga di Bekasi kan, daerahnya jauh dari ya namanya kita baru kenal tempat. Kalau di sini kan kita biar di dalam gang kayaknya enak begitu. udah deket sih Bu Iya, ya sama tetangga sini udah sama lama. tetangga, semua sudah kayak saudara sendiri. Kan saudara. Iya. Apakah Ibu mendapat kesulitan dengan tetangga-tetangga pada saat Ibu pindah ke sini ke Jakarta? Rasanya tidak. Enggak, Karena ya? kita ya biasa-biasa aja situ tetangga begitu, memang family juga. Ya di sini juga kita begitu juga dengan keluarga tetangga-tetangga di sini kita anggap semua keluarga begitu. Jadi rasanya alhamdulillah nggak ada kesulitan apa-apa. Nggak ada kesulitan apa-apa ya? De bewoners van een kampong die komen uit vele lagen van de bevolking. We treffen er veel werkzoekenden en ook de beoefenaren van de kleine beroepen aan, zoals satéverkopers en bedjakrijders. De organisatiegraad van zulke buurten die is lager dan van de buurt van Lenny. En hun huizen zijn dan ook aanmerkelijk kleiner en soberder dan dat van Lenny. Tot voor kort waren ze nog van bamboe, maar de laatste jaren zijn er steeds meer van steen gekomen. Toch missen ze naar onze maatstaven nog steeds elk comfort. Stel je voor, 10 man in 2 kleine kamertjes en een keuken en er nog af en toe logies ook. Selamat siang Pak Warno. Selamat siang. Lagi ngapain nih? Lagi bengong aja? Nah, lagi ini tahu Lagi santai. santai aja. Ini rumahnya Bapak? Iya nih. Yang mana aja Pak rumahnya Bapak? Cuman ini doang. Cuma ini aja. Iya, sini aja. Bapak di sini sewa atau Saya Pak, sewa? kontrak nggak kuat kontrak. Kontrak nggak kuat. Sewanya tuh biasanya gimana per bulan? Bulanan, sebulan sekali bayar, sebulan sekali bayar. Bayarnya ke siapa? Ya sama yang punya rumah. Sebulannya berapa Pak? Sebulannya dulu 15, sekarang udah naik 20 20.000. sebulan. Pakai listrik Pak? Iya itu. Pak. Ada listrik. Ada itu. Bapak di sini tinggal sama keluarga? Ya sama keluarga, sama anak bini. Nah, Istrinya Bapak nggak kerja? enggak ngurusin anak yang kecil. Yang kecil ya. Yang kecil-kecil jadi nggak ada yang ngurusin. Boleh lihat-lihat rumahnya Pak? Boleh, silakan masuk. Ya. Ini apa nih Pak? Ini biasanya dipakai untuk apa? Nerima tamu? Iya, apa? nerima tamu buat duduk-duduk. Buat gitu. duduk-duduk, Iya. bukan tempat makan ya? Bukan. Bukan. Terus kalau ini biasanya dipakai untuk apa? Ini buat kalau ada tamu yang mau nginep buat tidur di sini. Buat Mereka tidur. biasanya kalau tidur pakai digelaring kasur gitu, Iya. ditikar gitu aja apa gimana? Tikar terus kasur. Oh, Tikar dulu terus kasur. biasanya satu ruangan begini muat berapa orang nih Pak? Ya, kayaknya ya 4 orang, 3 orang. Ini buat naro biasanya Iya, piring, Piring, perabotan, nah perabotan rumah perabotan tangga. rumah tangga. Kalau ini apa nih Pak di dalam sini? Itu pakaian. Oh, jadi satu keluarga ditaruh di Iya, situ terus pakaiannya? taruh pakaian. Boleh juga ya? Nah ya, orang nggak Lumayan. punya. Terus kalau mau makan di mana Pak ruangannya? Kalau mau makan di sono. Di belakang situ ada apa? Ya perabotan dapur, udah kompor segala. Diam aja Bu, nggak apa-apa di sini aja. Ada kompor segala itu. Makan Ini sini. ini dapur sama tempat tidur. Iya, Jadi Bapak sekeluarga tidurnya di depan situ apa di sini juga? ada yang di sini, ada yang di depan gitu. Ada
Nyuci juga di sini? Tidak, di luar sono. Di luar. Jadi ini khusus untuk dapur aja ya. Terus ini tempat tidur. Iya, tempat tidur. Tempat nyucinya di luar. Kalau mau mandi di mana, Pak? Ya di luar juga tuh. Di sono. Di luar ya. Ini biasa digunakan untuk apa? Nggak ada. Buat tempat nuci-nuci kalau sama sempit. Buat kalau kayak ngejemur gitu kali ya. Jemur. Kamar mandinya komplit apa mesti ada WC lagi tersendiri? Enggak ya? Enggak, Ini udah biasanya sono jadi satu dikali. ya? Bisa kali. Sini khusus buat mandi, nuci. Bapak hubungannya dengan tetangga gimana Pak di sini? Kan di sini deket-deketan gitu ya? Iya, biasa aja. Biasa aja. Ya rukun, guyub. Mereka biasanya kebanyakan agamanya apa? Yang agak kebanyakan agama Islam. Islam. Fanatik? Bang, Enggak juga ya. Mereka juga kerja kayak Bapak gini atau ada yang Iya. pengangguran gitu? Kerja juga? iya banyak yang kerja juga. Kerja juga ya. Jadi kalau ribut kedengeran dong nih Pak ya, satu sama yang lain tapi ya? jarang ribut sih. Om u een indruk te geven van het leven van een eenvoudige kampongvrouw, praten we nog even na met de echtgenote van Pa Warno, de becakrijder van zo even. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Bu? Lagi biasa aja. Lagi Habis masak. habis masak? Masak Terus apa hari ini? Sekarang masak sayur asem, goreng tempe, goreng ikan. Goreng ikan. Anaknya Terus- Ibu pada kemana? Anak saya lagi pada sekolah, ada yang kerja, ada yang di rumah. Yang kerja yang nomor 1. Yang kerja nomor 1, nomor 2. Kerja di mana? Kerja di ini PT Jarum. Oh, bawa rokok tiap hari dong? Ya, ya lumayan. Yang paling kecil umur berapa tahun? Paling kecil umur setahun setengah. Tahun setengah. Ya, Ibu anaknya ada berapa Bu? anak saya 9. 9. 9. 9 sama ibu bapak apa anak ibu aja 9? Anak ibu aja, Anak anak ibu saya. aja 9. Ya. Tapi Jadi- meninggal 2, Meninggal 2. masih ada 7. Terus di rumah ini jadinya ibu sama siapa aja? Di rumah ini sama ya cuman sama bapak, sama anak, sama adik 1. Jadi ada berapa orang duduk? Anak 7, 9, 10. iya, 10 orang ya? iya. Mereka semuanya tinggalnya di dalam rumah ini? Iya. Muat tidurnya di mana aja nih? Ya, gimana yang namanya orang di perantauan ya. Ya begitulah. Begitulah. Iya. Setiap hari Ibu kerjanya apa aja nih Bu kegiatannya? Ya, setiap hari mah di rumah aja ngurusin rumah tangga, anak-anak gitu. Pagi ke pasar gitu Ya, ya? pagi ke pasar, nyuci, masak. Ya, kalau sempet gosok. Kalau ke pasar di sini dekat Bu, di mana? Dekat di situ Kodam. Di Kodam? Iya, situ. Jalan kaki? Ya. Dari sini ke situ. Ya, kadang-kadang naik beca. Naik beca. Biasanya Ibu kalau masak untuk 10 orang berapa ngabisin uang? Ya, kalau ini ya kira-kira 5.000, 6.000. Sehari? Iya. Dari pendapatannya Bapak cukup? Ya. Ya ini ya rame-rame sama anak. Ya kalau dari bapak aja ya enggak cukup ya. ya namanya ya maklum orang namanya buruh. Narik beca Bu ya? Iya. Heel veel Indonesiërs weten vandaag niet waarvan ze morgen moeten leven. En volgende week gaan we daar verder op in. U ziet en hoort dan meer over het werken in de stad. Wat het taalgedeelte betreft, ik weet het, het is veel en het gaat snel. Als het u nu te snel wordt, lees dan in het begin van het boek en in de mediagids de studietips nog eens goed door. Daarin staat hoe u uw studiebelasting kunt verminderen zonder nu meteen met de cursus te moeten stoppen. Selamat belajar dan sampai minggu depan. Tot de volgende week.
Aanstaande donderdagmiddag van 2 tot 4 uur kunt u weer bellen met uw vragen over de lesstof. Het nummer van het telefonisch spreekuur is 030 956 444. Radioles 5 gaat ook over wonen en werken in de grote stad. Woensdagavond 9:30 Radio 5. In televisieles 6 maakt u kennis met de verschillende vervoersmiddelen. Volgende week maandag 11:15 op Nederland 3.